layak terima setiap pujian penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Monica Hitipeu. Baiklah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa yang sangat baik untuk tubuh yang sehat yang kami miliki pada pagi ini. Terima kasih sebelum kami melakukan semua aktivitas kami pada pagi ini. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu membawa korban persembahan kami, membawa ibadah kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Karena kami tahu, kami percaya bahwa kami tidak bisa melalui sepanjang hari ini berdiri di atas kekuatan kami sendiri. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hari ini datangnya hanya daripada Engkau. Untuk itu kami mengangkat tangan, kami membuka hati kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau sebelum kami memasuki hari yang luar biasa indah ini Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk mengajarkan setiap kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan langsung meneruskan apa yang beberapa waktu lalu saya bicarakan tentang ibadah yang ditolak Tuhan dan ibadah yang diterima. Ibadah Kain adalah ibadah yang ditolak. Karena dikatakan Kain berasal dari yang jahat. Dan Habel adiknya adalah ibadah dan persembahan korban dia itu diterima Allah. Kita akan lanjut pada pagi ini. Pada poin pertama kita bahas kenapa korban Kain, persembahan Kain, ibadah Kain ditolak. Itu karena pertama dia lakukan tidak dengan iman. Sedangkan Alkitab mencatat apa yang Habel lakukan, dia lakukan di dalam iman. Pagi ini kita akan melanjutkan yang saya mau katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kadang-kadang tipe Kain itu membunuh adiknya Habel karena dia jahat. Kita ada di era yang kita tidak membunuh sebagaimana Kain membunuh Habel. Tetapi kita bisa membunuh seseorang, kita bisa membunuh saudara kita, itu dengan perkataan-perkataan kita. Sehingga kita lihat di Matius 15 ayat 18, Tuhan Yesus katakan bahwa kata-kata kita yang keluar itu berasal dari hati kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah gambaran dari kondisi kita yang sebenarnya. Kadang-kadang tanpa sadar kita memakai bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor, kata-kata yang merendahkan orang lain, kata-kata fitnah, kata-kata gosip. Tanpa sadar kita sementara menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Sebagai anak-anak dari Papa kita di sorga, tidaklah seharusnya, tidaklah sepatutnya kita melakukan hal ini. Karena dari mulut yang satu kita memuji Allah, dan dengan mulut yang sama kita membicarakan kekurangan-kekurangan dari saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Iya kalau benar. Bagaimana kalau tidak benar berita yang kita sampaikan kepada orang lain? Saya membaca di Google, saya dapat sesuatu kata yang luar biasa menarik. Saya mau bagikan buat saudara-saudara pada pagi ini. Ditulis seperti ini: kata-katamu adalah kualitas dirimu. Melukai hati orang itu amat mudah, tetapi bisa menyembuhkannya itu perlu waktu dan amat susah. Untuk itu kita harus banyak berpikir sebelum kita mengeluarkan setiap perkataan kita.
Kenapa saya memulai dengan memperkatakan hal ini? Karena kita lihat di atas, Kain berasal dari si jahat. Dan ia membunuh adiknya. Karena ia jahat, maka ia membunuh adiknya. Bukan karena dia membunuh adiknya, baru dikatakan dia jahat. Tidak, karena dia jahat, jadi dia membunuh adiknya. Kita tidak mewarisi pembunuhan gaya Kain waktu dulu. Tetapi tanpa terasa kadang-kadang kita membunuh saudara kita itu lewat perkataan kita. Kita sudah membunuh karakternya, kita sudah membunuh impiannya, kita sudah membunuh banyak hal dari saudara-saudara kekasih kita. Dan kita menganggap semua ini baik-baik saja. Kita tidak menyadari bahwa hal ini adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka bersama-sama dengan saya di 2 Timotius 2 ayat 17. 2 Timotius 2 ayat 17 mengatakan seperti ini. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di Indonesian Terjemahan Lama, ITL ditulis seperti ini, dan perkataan mereka itu makan dalam seperti pekung. Saya cari pekung ini artinya apa? Pekung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyakit kulit yang berbau busuk. Jadi orang yang suka berbicara dikatakan perkataan mereka itu seperti penyakit kulit yang berbau busuk. Pada saat kita berbicara meleset dari kebenaran atau kita membicarakan orang lain, perkataan kita ini seperti penyakit kulit yang berbau busuk. Tanpa kita sadar. Ada orang berbicara begini, kalau uang dititipkan, itu pasti berkurang. Tetapi kalau kata-kata dititipkan, itu pasti dilebih-lebihkan. Jadi sebelum kita sampai ke tempat ini, alangkah lebih baiknya jikalau kita mulai memperhatikan setiap perkataan kita. Karena kalau tidak, perkataan kita ini bisa membunuh orang lain. Dan saudara tahu, pada saat perkataan kita membunuh orang lain, lalu sebelum ada penyelesaian, kita datang membawa korban persembahan kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tahu dengan pasti bahwa ibadah kita pasti ditolak oleh Tuhan. Seperti ibadah, seperti korban persembahan yang Kain bawakan ke hadapan Allah. Dia lakukan tanpa iman. Seperti itu juga kita akan ditolak. Lalu saudara bilang begini, kok bisa, bagaimana ibu? Karena kalau kita hidup di dalam iman kepada Kristus, dengan sendirinya kita akan menguasai diri kita. Kita akan menahan setiap perkataan kita. Sekalipun ada saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita, alangkah lebih baiknya jikalau kita memanggil saudara kita ini untuk diselesaikan. Kita memberitahukan yang baik, yang benar kepada dia. Tentang apa yang kita rasakan tentang dia, tentang apa sikap dia yang betul-betul sudah tidak enak di hati kita. Alangkah lebih baiknya seperti itu daripada kita pergi kepada orang lain dan menceritakan hal ini kepada orang lain, dan orang ini menyampaikan ke orang ini, dan orang ini menyampaikan ke si A yang punya berita ini, dan pada sampai kepada si A itu perkataan itu sudah menambah, dan tanpa kita sadari sudah membunuh karakter orang ini dan sudah menyedihkan hati orang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar, saya banyak belajar dari ibadah Kain dan Habel.
Saya melihat bahwa persembahan yang saya bawa, ibadah yang saya persembahkan kepada Allah, kadang-kadang kita berpikir ibadah yang kita datang pada pagi ini, intimacy worship, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, kita memuji, kita mendengar khotbah dari setiap hamba Tuhan, lalu kita haleluya, setelah itu kita keluar dan kita melakukan semua aktivitas kita pada pagi hari. Lalu waktu siang ada saja yang bertabrakan dengan kita, ada saja yang menggesek kita, ada saja yang membuat kita mulai terpancing. Keputusan kita mau menjadi jahat atau mau mempraktekkan buah roh yang sudah diberikan kepada kita. Itu keputusan tetap di kita. Kalau Habel dibilang orang beriman, dia mempersembahkan dengan iman. Maka kita orang yang beriman kepada Kristus, dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita akan menghadapinya dan dengan mensejajarkan masalah persoalan ini dengan kebenaran firman yang kita tahu, yang kita makan setiap hari. Lewat khotbah-khotbah, lewat persekutuan-persekutuan, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita ketahui. Lalu sikap hati yang sebagaimana, sikap hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan, itu yang harus kita ingat. Bahwa persembahan kita bukan persembahan seperti seorang Kain, tetapi persembahan seorang Habel, itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tadi kita berbicara tentang perkataan mereka menjalar di 2 Timotius 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Dibilang, saudara tahu penyakit kanker dari kata aslinya itu gagraina. Gagraina ini ada, atau graino artinya menggerogoti. Jadi dikatakan perkataan mereka menjalar, menggerogoti. Saudara tahu penyakit kanker itu sebuah penyakit yang menyebabkan bahagian tubuh manapun menderita peradangan dan membuatnya rusak. Kecuali jika obatnya diterapkan secara teratur, sel-selnya bisa menyebar dan menyerang bahagian lain dan akhirnya memakan tulang. Dikatakan perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Perkataan bisa menjalar seperti penyakit kanker. Tadi kita sudah lihat bahwa perkataan kita ini seperti pekung, penyakit kulit yang berbau busuk. Dan kita tahu ini jahat di hadapan Tuhan. Perkataan yang tidak pernah kita selesaikan. Lalu akhirnya waktu ibadah tiba, tanpa penyelesaian, kita datang mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana menurut saudara? Jangan kata saya, bagaimana menurut saya? Apakah ini persembahan Kain atau Habel? Yang Allah lihat adalah sikap hati. Beberapa waktu yang lalu saya sendiri diberkati dengan khotbah dari Pastor Eden, ya. Dia mengatakan tentang kita harus kaya dengan firman Tuhan. Karena kalau kita kaya dengan firman Tuhan hidup di dalam kita. Kita memperkatakan firman Tuhan. Lalu kita mengingat firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada saat kita keluar, lalu berhadapan dengan gesekan-gesekan di luar, kita sendiri memutuskan
Apa yang sementara kita hadapi dengan firman Tuhan yang kita sudah konsumsi setiap hari. Pada saat itu kita akan berada di tempat yang aman. Bapak Ibu, Saudara sekalian, pagi ini saya belajar satu hal dari persembahan Kain dan Habel yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Sebelum kita memasuki hari kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan dengan kita, apa yang kita hadapi. Tetapi saya percaya bahwa jikalau ada orang-orang yang mulai menggesek kita, ada orang-orang yang akan membuat kita sehingga kita kadang-kadang tidak bisa menahan diri kita untuk mengucapkan sesuatu. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita ngerem, kita undur beberapa langkah, mencerna setiap apa yang kita dengar, mencerna setiap apa yang sementara terjadi di depan kita. Lalu setelah itu kita combine, kita sejajarkan dengan firman Tuhan yang kita tahu. Lalu kita putuskan apa yang terbaik, karena inilah yang akan menjadi korban persembahan kita. Ini yang akan menjadi ibadah kita, karena pada saat kita datang beribadah, bukan persembahan kita yang dilihat, bukan saat kita mengangkat tangan, kita memuji, kita mengatakan Tuhan Engkau baik. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat, tetapi yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Kita tadi membaca firman, Allah melihat Kain, Allah melihat Habel, dan setelah itu melihat persembahan mereka. Sama saudara, Allah melihat orangnya, baru setelah itu persembahannya. Pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, yang Allah lihat pertama adalah sikap kita. Allah melihat kita, dan setelah itu Dia melihat persembahan kita. Kita akan menyambung hal ini di part yang ketiga. Pada pagi ini kita belajar sesuatu. Sebelum kita berdiri untuk beribadah, sebelum kita berdiri untuk mempersembahkan korban kepada Bapa kita di sorga, jikalau kita tahu ada sesuatu di hati kita yang harus dibereskan, maka tinggalkanlah persembahanmu, pergilah berdamai dengan saudara-saudaramu, dan setelah itu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan buat berhasil apa yang saudara kerjakan pada hari ini. Bersama dengan Yesus saudara akan lakukan perkara-perkara besar. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini. Kami tahu hari ini kita belajar sesuatu, kami belajar sesuatu. Tolong kami Tuhan sehingga kami memberikan respon yang baik. Jikalau ada hal-hal dalam diri kami yang perlu kami selesaikan, tolong kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kami bisa tegar berdiri untuk menyelesaikan segala sesuatu sebagai bentuk iman percaya kami kepada Engkau. Tolong kami, karena kami tahu jikalau dengan keperkasaan kami sendiri, jikalau dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu untuk sampai ke jenjang itu. Tetapi jikalau kami berjalan dengan Engkau, kami percaya kami bisa, kami mampu, karena Tuhan sendiri yang memampukan kami. Hamba-Mu berdoa kepada setiap orang yang mendengar Intimacy Worship pada pagi ini, apapun keadaan mereka, persoalan mereka, masalah mereka yang terbaring sakit, Tuhan, biar tangan kasih-Mu menjamah setiap mereka, dan ada komitmen yang baru Tuhan untuk mereka mulai mengganti persembahan mereka, mengganti korban ibadah mereka dengan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang yang akan memulai pekerjaan mereka, kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Biarlah keberhasilan akan mengikuti mereka. Berkat yang daripada Engkau menjadi milik setiap orang, karena ini adalah keinginan hati-Mu. Terima kasih Bapa, apa yang Engkau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk Pak Presiden dan Wakil Presiden. Hikmat Allah senantiasa ada dalam Pak Presiden, jajaran pemerintahan yang tertinggi dari kota sampai ke daerah-daerah. Berdoa untuk pemerintah di daerah, di kota Denpasar ini, berdoa untuk masyarakat di Denpasar ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Denpasar ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Natal pada bulan Desember ini diadakan setiap gereja. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja JKI. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam campur tangan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur karena kami tahu Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada lain yang kami punya selain ucapan syukur dan terima kasih untuk apa yang kami sudah terima daripada Engkau Yesus, yaitu keselamatan kekal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk senantiasa mendengarkan doa kami. Pada akhirnya, mari Bapak Ibu kita akan berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.